Terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan kembali menjalani persidangan bersama dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dalam persidangan ini rencananya jaksa penuntut umum akan menghadirkan sebanyak 13 orang saksi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung langsung bersama dengan rekan Glory Nata dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Glory, bagaimana pantauan Anda jelang sidang Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati saat ini? Apakah kedua terdakwa telah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya, selamat pagi Abdi dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa sidang lanjutan terkait dengan kasus pembunuhan berencana atas Brigadir Joshua hari ini akan dilanjutkan. Kalau kemarin tanggal 7 November 2022 ini sidang telah dilakukan dengan terdakwa Richard Eliezer, kemudian Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dengan agenda pemeriksaan saksi. Hari ini juga sama dengan agenda pemeriksaan saksi namun dengan terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Tadi sekitar pukul 9 kurang 10 menit waktu Indonesia bagian Barat terlihat terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini sudah tiba dan sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rencananya untuk persidangan akan dimulai nanti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan juga akan dipimpin oleh hakim ketua yang sama yaitu Wahyu Imam Santoso. Dan siapa sajakah 13 orang yang akan menjadi saksi yang hari ini akan dijadwalkan hadir? Dari pihak JPU sendiri menyatakan ada 13 orang saksi, diantaranya mulai dari ART, kemudian security, kemudian sopir dan juga ajudan hingga staf pribadi Ferdi Sambo, serta ada kakak kandung dari Ferdi Sambo yaitu Leonardo Sambo. Dan nanti kita akan melihat apakah 13 orang saksi ini akan hadir semua atau tidak. Namun yang menarik dalam persidangan hari ini akan ada juga 2 orang kehadiran saksi yang merupakan ART dari Ferdi Sambo yang dalam persidangan sebelum-sebelumnya 2 orang tersebut dengan nama Susi dan juga Daryanto alias Kodir ini dianggap keterangannya memberikan keterangan palsu atau keterangan bohong karena keterangannya terlalu berbelat-belit. Namun nantinya ketika pemeriksaan saksi ini dilakukan hari ini dan kedua saksi tersebut masih memberikan keterangan yang tidak jelas ataupun berbelat-belit, nanti dari pihak hakim ketua mengancam keduanya bisa terkena atau bisa terancam ditetapkan menjadi tersangka karena telah memberikan keterangan palsu. Dan juga jika kemarin kita bahas kembali untuk tanggal 7 November 2022 ini dari pihak JPU rencananya menghadirkan 12 orang saksi baik dari pihak internal dan juga eksternal, namun yang hadir hanya sekitar 5 orang saksi dan kebanyakan memang dari pihak eksternal yaitu mulai dari supir ambulans, kemudian petugas provider dan juga petugas PCR. Dan yang mangkir dalam persidangan kemarin ini kebanyakan dari pihak internal mulai dari ART, kemudian supir dan juga staf pribadi terdakwa Ferdi Sambo. Dan yang sangat disayangkan dari persidangan kemarin customer service Bank BNI yang tidak hadir, yang dijadwalkan hadir dalam pemeriksaan saksi ini tidak hadir, padahal dari saksi tersebut nantinya bisa diungkap apakah benar ada pemindahan dana dari rekening Brigadir Joshua ke rekening Barada Eliezer usai penembakan tersebut terjadi. Dan rencananya nantinya pada Senin 14 November untuk sidang terhadap 3 terdakwa yaitu Richard Eliezer, kemudian Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf akan dilanjutkan dan juga tetap digabung meskipun Richard Eliezer ini menyandang status sebagai justice kolaborator. Dan tentu saja harapannya dari 13 orang saksi yang nantinya hari ini akan hadir, dijadwalkan akan hadir, diharapkan dapat memberikan fakta-fakta sesuai dengan fakta yang terjadi dan juga tidak memberikan keterangan palsu atau keterangan bohong karena bisa terkena sanksi pidana pasal 242 KUHP, penjara dengan maksimal adalah 9 tahun. Abdi. Baik, Glory, lantas dari 13 orang saksi yang dijadwalkan akan hadir pada hari ini, apa saja yang akan didalami dalam persidangan kali ini? Ya Abdi, melihat saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh JPU hari ini adalah kebanyakan memang dari pihak internal atau dari pihak para pekerja Ferdi Sambo. Dapat disimpulkan bahwa memang kami masih belum mengetahui secara pasti apa yang akan dibahas atau apa yang akan digali oleh para hakim dan juga para JPU dalam persidangan hari ini. Namun karena yang hadir ini kebanyakan dari pihak internal, maka yang akan dibahas mungkin seputar dengan kronologi kejadian baik yang terjadi di Duren 3 maupun yang terjadi di Magelang.
Dan tentu saja dari pihak Hakim Ketua dan juga JPU tentu saja memiliki poin-poin yang akan nantinya disorot, dan juga kami akan menantikan kesaksian-kesaksian yang akan diungkap oleh keterangan saksi mulai dari ART, kemudian supir hingga staf pribadi dari Verdi Sambo, dan harapannya tentu saja dari saksi-saksi yang dihadirkan ini nantinya bisa memberikan keterangan yang pasti, dan juga skenario Verdi Sambo selama ini dan juga Putri Chandrawati akan diuji kebenarannya, dan tentu saja Hakim Ketua serta pihak dari JPU akan melakukan verifikasi terhadap keterangan saksi tersebut. Dan seperti yang terjadi kemarin tanggal 7 November 2022, ada beberapa fakta-fakta yang sudah diungkap oleh beberapa saksi, diantaranya dari petugas PCR yang menyatakan bahwa Verdi Sambo tidak mengikuti tes PCR pada tanggal 8 Juli saat kematian Brigadir Joshua, dan tentu saja dari keterangan saksi tersebut ternyata membantah skenario yang selama ini diungkap oleh Verdi Sambo. Selanjutnya juga ada supir ambulans yang menyatakan bahwa pihaknya diminta untuk tidak membunyikan sirine ambulans selama perjalanannya membawa jenazah Brigadir Joshua menuju ke Rumah Sakit Polri. Nantinya dari keterangan-keterangan saksi ini akan menjadi pertimbangan hakim untuk mengambil keputusan, dan juga dari keterangan saksi ini dapat diputuskan apakah memberatkan atau meringankan para terdakwa terkait dengan hukuman yang akan mereka terima. Selanjutnya juga selain sidang pemeriksaan saksi dengan terdakwa Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, hari ini akan digelar juga secara bersamaan sidang terkait dengan perkara obstruction of justice dengan terdakwa Rahman Arif dengan agenda sidang putusan selah, dan kami akan menantikan nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sidang dengan terdakwa Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati akan dimulai. Sementara demikian, Abdi. Glorinata melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas.